Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Harahap, NIM 80200200232, kelas 04 PT1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sifat-sifat ragam bahasa: 1. Baku, 2. denotatif, 3. berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, 4. kohesif, 5. koheran, 6. mengutamakan kalimat pasif, 7. konsisten, 8. logis, 9. efektif, dan 10. kuantitatif. Fungsi ragam bahasa: 1. menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, 2. simbol kebanggaan nasional, 3. simbol di identitas bangsa, 4. pemersatu antar kelompok atau etnis, 5. alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang mengandung unsur-unsur fakta dan nyata bukti keberadaannya. Contoh ragam bahasa ilmiah berupa karya tulis ilmiah, laporan, makalah, etnis, dan disertasi. Ragam bahasa non-ilmiah adalah ragam bahasa yang tidak mengandung unsur fakta karena ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa pribadi. Contohnya berupa komik, anekdot, dongeng, puisi, cerpen, dan novel. 2. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi: 1. melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, 2. membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, 3. menciptakan komunikasi yang baik dan benar, 4. mencegah perbedaan penafsiran, 5. mencegah salah pemahaman, 6. mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Jenis makna: 1. makna denotatif atau makna sebenarnya, 2. makna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Relasi makna: 1. sinonim, persamaan makna, 2. antonim, berlawanan makna, 3. polisemi, memiliki banyak makna, 4. homograf, tulisan yang sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda, 5. homofon, bunyi yang sama tapi berbeda ejaan dan makna, 6. homonim, ejaan dan bunyi yang sama namun berbeda makna, 7. hiponim, maknanya yang tercakup di dalam kata lainnya, 8. hipernim, kata yang mencakup kata lain. Perubahan makna. Faktor penyebab perubahan makna yaitu 1. kebahasaan, 2. kesejarahan, 3. kesosialan, 4. kejiwaan, 5. bahasa asing, dan kata baru. Jenis perubahan makna: 1. generalisasi, meluas, 2. spesialisasi atau menyempit, 3. sinentesia, pertukaran tanggapan, 4. ameliorasi, membaik, 5. peyorasi, memburuk, 6. asosiasi, persamaan sifat. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harafiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang bersifat di dalamnya. Contohnya gulung tikar, bangkrut, angkat kaki, pergi, dan naik pitam, marah. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satunya unsur tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contohnya polisi bertemu dengan maling. 3. kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur kalimat: 1. subjek, 2. predikat, 3. objek, 4. pelengkap, 5. keterangan. Inti kalimat. Inti kalimat adalah kepingan dari elemen utama yang penting dalam sebuah kalimat yang terdiri atas SPOK. Contohnya, pada hari Senin Budi datang ke kantor untuk bekerja. Inti dari kalimat tersebut adalah Budi datang. Pola kalimat. Kalimat dasar berpola SP. 2. kalimat dasar berpola SPO. 3. kalimat dasar berpola SPP. 4. kalimat dasar berpola SPK. 5. kalimat dasar berpola SPOP. 6. kalimat dasar berpola SPOK. 7. kalimat dasar berpola SPPLK. 8. kalimat dasar berpola SPOPLK. Jenis-jenis kalimat. 1. berdasarkan bentuk. A. kalimat tunggal, contoh orang itu guru kami. B. kalimat majemuk. 1. kalimat majemuk setara. 2. kalimat majemuk bertingkat. 2. berdasarkan isi. A. kalimat berita deklaratif, contoh Agung sedang mengejar pencuri motor. B. kalimat tanya atau interrogatif, contoh apa kabar. C. kalimat perintah imperatif, contoh segera rapikan kabarmu. D. kalimat seruan, contoh hari kita menang. Jenis 3. berdasarkan pengucapan. A. kalimat langsung, kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. B. kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang tidak pernah dikatakan. 4. berdasarkan fungsi subjeknya. Kalimat aktif,
Contoh, Maria membeli buah-buahan. B. Kalimat pasif. Contoh, Risma diantar oleh Ami. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kehematan kata. 2. Kesejarahan bentuk. 3. Ketegasan makna. 4. Kelogisan kalimat. 5. Kesepadanan struktur. 4. Paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan seberapa kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf. 1. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam. 5. Ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 4. Memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Kriteria paragraf. 1. Hanya boleh mengandung satu gagasan. 2. Terpenuhinya semua unsur seperti gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. 3. Gagasan utama pada paragraf saling mendukung. 4. Panjang paragraf dan tulisan tidak sama, bergantung pada seberapa jauh dan atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Jenis pengembangan paragraf. 1. Pola klimaks atau anti klimaks. 2. Pola kausalitas. 3. Pola sudut pandang. 4. Pola definisi luas. 5. Pertentangan. 6. Pola perbandingan. 7. Pola generalitas. 8. Pola klasifikasi. 7. Pola analogi. 10. Pola contoh. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf dedukatif. 2. Paragraf indukatif. 3. Paragraf campuran. Jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan. 1. Paragraf narasi menceritakan tentang sebuah kejadian yang memiliki latar, tokoh, alur, dan konflik. 2. Paragraf deskripsi mendefinisikan suatu benda atau objek. 3. Paragraf persuasi mengajak setiap pembacanya atau bersifat mempengaruhi. 4. Paragraf argumentasi menyampaikan suatu pendapat. 5. Paragraf eksposisi ide pemikiran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap pembacanya.